Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Gemblang Televisi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Zulkifli dalam program Podcast Seribu Parit. Nah, kita hari ini kembali hadir bersama Ibu Hajah Katrina Susanti Herman SKM MKes. Nah, sesuai sama titelnya, sampai MKes ini akan dilahap secara buas oleh Ibu Susan terkait posyandu. Nah, ini udah di luar kepala nih, di luar kepala Ibu Susan ya. Karena ini udah makanan beliau, karena juga latar belakang pendidikannya juga dari kesehatan. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kegiatan-kegiatannya, terutama di kegiatan posyandu, aktif masih melalang buana juga? Iya, karena saya kebetulan ekopesion ya, ikut jabatan suami. Selain ketua tim penggerak PKK, Bunda PAUD, Bunda Literasi, juga sebagai ketua tim pembina posyandu Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi juga di kecamatan itu ketua tim pembina posyandu kecamatan itu adalah Ibu Camat. Iya, betul. Juga di desa kelurahan ketua tim pembina posyandu desa kelurahan adalah Ibu Wali dan Ibu Lurah. Jadi ekopesio jabatan dari suami. Oke, jadi diamanahkan. Oke deh kalau begitu. Nah, berbicara mengenai posyandu. Sebelum itu saya tertarik nih karena pembahasan ini yaitu stunting itu merupakan pembahasan nasional dan masih menjadi buah bibir di Indonesia, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan ini juga setiap ibu turun ke lapangan ataupun setiap ada pembahasan ibu selalu berbicara stunting. Nah, bisa Ibu jelaskan bagaimana kondisi stunting di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini terlebih dahulu? Alhamdulillah stunting mungkin ini bukan prestasi yang membanggakan, tapi cukup memukul kita karena angka stunting kita adalah yang tertinggi di Provinsi Riau. Waduh. Dulu sewaktu Bapak menjabat menjadi pejabat Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, diamanahkan untuk beberapa isu strategis yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah stunting. Stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim. Waktu itu stunting kita juga yang tertinggi. Tapi waktu itu mencapai 28,8. Sekarang turun sedikit menjadi 25%. Itu pun yang tertinggi juga di Provinsi Riau. Oh, padahal udah ada penurunan ya? Ya, waktu PJ itu menurun dari 28,8 itu menjadi 18,9. Banyak turun. Banyak turunnya. Sementara target nasional memang 14%. Sekarang kita mengalami lonjakan lagi menjadi 25%. Mungkin di masa transisi itulah mungkin ya, sehingga mungkin karena stunting ini tidak hanya gizi balita buruk yang menyumbang stunting, akan tetapi berbagai macam aspek seperti aspek lingkungan, sanitasi, kebiasaan masyarakat dan sebagainya itu juga menyumbang angka stunting. Jadi penilaiannya itu tidak hanya gizi anak buruk saja. Jadi ada berbagai aspek. Jadi mungkin disitulah mungkin di masa transisi sehingga kita mungkin kesulitan mendapatkan data-data tersebut sehingga angkanya naik lagi. Akan tetapi sehubungan dengan stunting, kita tadi kan pertama tema awalnya adalah posyandu. Balik lagi ke posyandu. Posyandu itu kan kepanjangannya Pusat Pelayanan Terpadu. Kalau dulu kita tahunya posyandu itu hanya melayani kesehatan. Menimbang anak, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, kepenyuluhan kesehatan tentang gizi buruk, gizi buah hamil. Akan tetapi sekarang posyandu sudah bertransformasi menjadi posyandu dengan 6 SPM. Nah, kenapa 6 SPM? Mungkin salah satunya tadi itulah untuk membantu menurunkan angka stunting. Karena di 6 SPM ini tidak hanya bidang kesehatan yang dilayani. Di sana ada bidang pendidikan, bidang perumahan rakyat, bidang pekerjaan umum, bidang Trantibun Limas, bidang sosial. Selain bidang kesehatan. Jadi 6 dengan bidang kesehatan. Jadi semua bidang ini
diharapkan bisa membantu mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Jadi bukan pelayanan kesehatan. Kalau dulu pelayanan kesehatan dasar, sekarang pelayanan dasar. Jadi tadi kan ada bidang pendidikan, ada bidang pekerjaan umum, ada bidang pemukiman rakyat, ada bidang sosial, Trantibun Limas. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, yang dasar kebutuhan masyarakat itu ada di Posyandu. Waduh, luar biasa ya. Jadi makin banyak beban dan tanggung jawab makin berat ya yang diemban oleh orang-orang Posyandu ini. Jadi tidak hanya sekedar mau datang Posyandu bawa anak untuk imunisasi, tidak. Tapi ada 6 SPM tadi yang yang dikerjakan oleh atau dibebankan oleh Posyandu ini. Aduh, ini sebenarnya sudah sejak kapan, Bu? Sebenarnya ini Posyandu ini bertransformasi menjadi 6 SPM itu karena Posyandu juga sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa di tahun 2024 berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024. Dulu di tahun 2024 sudah dilaksanakan pertemuan pertama rakor tentang Posyandu di Jakarta, akan tetapi mungkin masa transisi. Nah, jadi sehingga Posyandu dengan 6 SPM itu belum terkenal kan, belum ada yang tahu apa itu Posyandu dengan 6 SPM. Jadi di pelaksanaan kami baru selesai mengikuti Rakornas Posyandu di September kemarin di Jakarta, yang mana ketua tim pembina Posyandu pusat itu istri dari Mendagri langsung. Oh, istri Pak Tito. Iya, istri Pak Tito. Jadi itulah turunannya, kalau di pusat istri Mendagri, di provinsi istri gubernur, di kabupaten istri bupati, di kecamatan istri camat, begitu juga di desa adalah istri kepala desa dan istri lurah. Jadi dari Posyandu dengan 6 SPM itu diharapkan di tahun ini 2025 semua Posyandu sudah melaksanakan Posyandu dengan 6 SPM. Oke. Di Inhil sejauh ini sudah terlaksanakan? Di Inhil kebetulan kita baru memulai pelaksanaan itu kemarin di Mei 2025. Di Mei 2025 sudah ada beberapa Posyandu yang kita harapkan agar bisa melaksanakan 6 SPM. Tapi di tahun ini targetnya semua Posyandu itu harus 6 SPM. Jadi kami saya dibantu oleh tim pembina Posyandu Kabupaten yang terdiri dari beberapa unsur. Ada OPD terkait sesuai dengan bidangnya. Betul. Ada OPD terkait sesuai bidangnya. Di sana yang membantu saya untuk sebagai tim pembina Posyandu Kabupaten itu sekarang sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan untuk mensosialisasikan apa itu Posyandu dengan 6 SPM. Selain itu juga sebelum kami turun kecamatan kami sudah mengadakan pertemuan-pertemuan secara online, secara Zoom dengan ketua tim pembina Posyandu kecamatan dan desa se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengenalkan Posyandu dengan 6 SPM. Tapi kadang-kadang pertemuan secara online ini kadang-kadang di desa kadang-kadang tidak ada jaringan atau kadang-kadang mereka tidak berkesempatan untuk ikut langsung. Ini juga kami makanya turun-turun juga ke kecamatan untuk mensosialisasikan hal tersebut di beberapa kecamatan. Seperti tadi pagi kami sudah melaksanakan di Kecamatan Batang Tuaka bagaimana meminta dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar bisa mendukung pelaksanaan Posyandu dengan 6 SPM. Posyandu dengan 6 SPM ini yang titik berat pelaksanaannya adalah di desa. Karena Posyandu itu adalah punya desa. Kayak kita kabupaten dan kecamatan tidak punya Posyandu. Yang punya itu adalah desa, pemerintah desa. Jadi tadi saya menitik beratkan kepada ketua tim pembina Posyandu kecamatan dan desa agar mendata semua Posyandu yang ada di tempatnya masing-masing agar mensosialisasikan tentang Posyandu dengan 6 SPM. Agar melaksanakan dengan secepatnya, mohon dukungan dari Pak Camat, Pak Wali, karena ini yang ketua tim pembina Posyandu desa ini adalah istri Pak Wali, istri Pak Lurah sendiri. Jadi bagaimana dukungannya agar Posyandu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan 6 SPM tersebut.
Oke. Nah, untuk masyarakat secara umum mungkin barangkali yang mereka tahu bahwa pelayanan posyandu ini kan masih tentang Iya, kesehatan. benar. Untuk yang ingin mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial dan lainnya itu eh, bagaimana mereka hal-hal yang bagaimana yang mereka bawa, pertanyakan mungkin ke posyandu itu, Bun? Jadi posyandu ini kan seperti yang sudah saya jelaskan, posyandu ini adalah punya desa. Iya. Nah, jadi kalau tim pembina posyandu itu ada di kabupaten, kecamatan, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Akan tetapi untuk kelembagaan pengurus posyandu dan kader itu adalah punya desa. Nah, jadi kalau di desa itu ada 3 SK-nya tuh. SK tim pembina posyandu, SK pengurus posyandu, dan SK kader posyandu. Nah, mungkin melalui pengurus posyandu inilah lebih ke masyarakat untuk mensosialisasikan apa yang bisa masyarakat keluhkan atau apa yang bisa masyarakat dapat pelayanan di posyandu sesuai dengan 6 bidang tadi. Misalnya bidang pendidikan. Bagaimana mungkin di masyarakat kita ada anak-anak yang putus sekolah. Nah, itu nanti datanya dikumpulkan oleh kader di buku posyandu bidang pendidikan. Nanti setelah mungkin terekap bisa dibawa ke musrenbang desa. Itulah hasilnya. Ya. Nanti dari musrenbang desa bisa dibawa ke kecamatan. Di kecamatan itu kan ada korwil desa, korwil pendidikan. Nanti dari korwil pendidikan juga mungkin bisa langsung merujukkan ke dinas pendidikan. Jadi itulah berjenjang. Semua masalah itu dihadapi berjenjang. Begitu juga dengan PAUD. Nah, kan di bidang pendidikan itu juga melayani tentang bagaimana PAUD, bagaimana mungkin tadi jumlah guru PAUD-nya yang belum S1 berapa, jumlah sekolah PAUD-nya, mungkin sarana prasarananya apa saja yang kurang. Nah, nanti bisa dibawa diisi ke buku bidang pendidikan. Nanti itu dibawa ke musrenbang. Tadi yang seperti disampaikan pernah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa mungkin jika bisa dibuat peraturan agar dari dana desa untuk membantu PAUD-PAUD yang ada di desa atau membantu guru-guru PAUD yang ada di desa. Berarti bisa diselesaikan di desa. Tapi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di desa, kita bawa ke kecamatan. Begitu juga selanjutnya kita bawa ke kabupaten. Jadi data atau masalah yang kita miliki di desa itu benar-benar valid. Nah, benar-benar yang langsung dari masyarakat. Benar masyarakat yang menginginkan, yang membutuhkan hal tersebut. Membutuhkan misalnya anaknya yang putus sekolah atau ada tetangganya yang buta huruf atau tetangganya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga ada bidangnya. Di bidang sosial itu bisa untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi betul yang masyarakat rasakan, masyarakat butuhkan itu langsung bisa diakomodir di posyandu. Gitu. Berarti peran dari posyandu karena punya desa. Untuk kader-kadernya ini memang betul-betul yang memang berkompeten ya Bun ya. Memang untuk kader berkompeten kita tahu sendiri SDM kita. Untuk kalau kita menunggu sampai semua kader berkompeten baru kita berdayakan itu tidak akan jalan. Jadi kita berdayakan kader yang ada. Mungkin dengan kita lebih memberikan sedikit keterampilan, pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 6 SPM tadi itu adalah tugas dari tim pembina posyandu. Tim pembina posyandu. Kan tadi kan ada 3 tuh. Tim pembina, pengurus dan kader. Jadi untuk keterampilan kader ini fungsinya untuk menambah keterampilan itu dari tim pembina posyandu. Nanti tim pembina posyandu desa ini akan dibimbing oleh tim pembina posyandu kecamatan. Kecamatan dibimbing oleh kabupaten. Jadi yang kader tim pembina posyandu desa lah yang membimbing kader. Bagaimana agar mereka memiliki kemampuan untuk menampung semua keluhan masyarakat. Mungkin tidak bisa secara langsung semua mereka langsung pandai, langsung bisa menampung, mungkin sambil belajar, sambil mengalir gitu. Mungkin pertama yang kita arahkan agar mencatat semua keluhan masyarakat. Mungkin dengan sering mereka mencatat, mungkin nanti keluhan disampaikan, itu kita sambil mendiskusikan dan sambil memberikan arahan bagaimana cara menghadapi atau cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi posyandu ini
jadi wadah curhatnya masyarakat gitu ya, wadah Bu, ya. partisipasi masyarakat betul. untuk merencanakan, membantu pembangunan sebagai mitra pemerintah desa. Sebenarnya kalau posyandunya aktif dengan 6 SPM ini, Pak Kades itu sangat terbantu, Iya, betul, ya kan? ya. Data-data yang ada yang dikeluhkan masyarakat itu bisa menjadikan suatu kegiatan. Betul. Misalnya, oh ternyata masyarakatnya banyak mengeluhkan ini. Oh, bisa anggaran desanya diarahkan ke sana. Betul. Berarti anggaran desanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan Pak Kades saja. Iya, betul. Kadang-kadang kan sekarang katanya sesuai Pak Kades saja. Pak Kades pengen bangun ini. Sementara masyarakat merasa tidak membutuhkan hal Iya. tersebut. Nah, inilah mungkin salah satu fungsi posyandu itu. Oke, nah jadi masyarakat Indragiri Hilir bagi yang memiliki terutama di 6 pelayanan di 6 bidang ini ada kesehatan, pendidikan, kerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat. Silahkan Anda nanti ketika ada buka posyandunya setiap bulan ya itu ya? Setiap bulan. Posyandu. Jadi boleh mengeluhkan pas posyandu buka, boleh juga jika sudah kenal kadernya ke kadernya langsung. Oh langsung Iya. tanpa mengenal mengenal waktu. Karena kan kejadian kan kadang-kadang insidentil, situasional. Jadi jika mungkin masih bisa tidak darurat bisa di pas jam buka, tapi jika darurat dibuka 24 jam. Oke, itu dia tuh. Jadi kita sangat diperhatikan oleh pemerintah. Tinggal kitanya aja lagi yang masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana ini. Ini sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai posyandu 6 SPM kali ini. Kita akan bahas nanti lebih dalam lagi bersama Ibu Katrina Susanti Herman setelah pesan-pesan berikut. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Ijul di program Podcast 1000 Parit. Kita masih membahas terkait posyandu 6 SPM. Wah, ini program baru peralihan yang dari dulunya saya tahu bahwa ke posyandu ini imunisasi. Bahkan ada ketakutan juga kalau saya pribadi. Karena takut disuntik gitu ya. Nah, dengan adanya 6 SPM ini otomatis seperti yang dikatakan tadi SDM-SDM-nya juga harus yang benar-benar paham begitu. Iya, Bagaimana Ibu untuk membuat SDM-SDM terutama ini kan karena posyandu ini milik desa. Dan kita ketahui di desa tidak terlalu banyak orang-orang gitu. Jadi bagaimana Ibu untuk mengatasi hal ini supaya memang isi-isinya orang masyarakat bercerita kepada orang yang tepat begitu. Benar. Memang kami dari tim pembina posyandu Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah kita bentuk dengan dukungan dari beberapa OPD yang terkait dengan 6 SPM tersebut. Ada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dinas PU, DLHK dan sebagainya, semua yang terkait sebagai tim pembina posyandu kabupaten. Begitu juga dengan kecamatan, kita manfaatkan semua sarana misalnya UPT pendidikan yang ada di kecamatan itu menjadi tim pembina posyandu bidang pendidikan. UPTD Puskesmas, Kepala Puskesmas menjadi tim pembina posyandu bidang kesehatan dan sebagainya. Memang kalau bercerita tentang SDM kita memang dalam tanda kutip kita tahu sendiri di desa-desa kita walaupun mungkin sudah tamat SMA, SLTA anak-anak desa itu, tapi jarang yang mau pulang ke desa, mungkin kerja kan cari kerja di tempat lain ataupun mungkin di kota mungkin bisa dihitung dengan jari lah mungkin yang berpendidikan sekolah menengah atas yang tinggal di desa. Akan tetapi hal tersebut tidak mensurutkan langkah kita untuk mensukseskan posyandu dengan 6 SPM. Jadi kita tetap memanfaatkan kader posyandu yang ada. Nah, kader posyandu yang bidang kesehatan yang dulu yang tetap berjalan, akan tetapi mungkin kita berikan lagi pemahaman dan keterampilan apa itu posyandu dengan 6 SPM. Nah, kalau di kabupaten alhamdulillah kita di langkah awal sewaktu membentuk tim pembina posyandu kabupaten, saya juga mengarahkan agar men-tagging data-data
apa saja kegiatan yang sudah dibuat oleh OPD yang berhubungan dengan posyandu, dengan 6 SPM tadi. Misalnya di PAUD itu mungkin Dinas Pendidikan sudah mengalokasikan untuk menegrikan PAUD-PAUD yang ada. Nah, itu kan sudah masuk di PAUD posyandu bidang pendidikan. Kemudian juga di Dinas Perpustakaan sudah mengadakan alat peraga untuk pendidikan. Nah, itu masuk Dinas Perpustakaan, itu sudah masuk bidang pendidikan. Berarti dananya disupport oleh Dinas Perpustakaan. Begitu juga dengan Dinas Sosial, mungkin ada bantuan-bantuan kayak PKH yang tahun ini dialokasikan ke kecamatan-kecamatan mana. Itu berarti kan untuk dana sudah ditagging oleh OPD-OPD. Sebenarnya di OPD-OPD tersebut sudah ada dana itu, cuman mungkin selama ini tidak kita pilah-pilah ini masuk bidang mana, masuk bidang mana. Begitu juga dengan pemberdayaan perempuan, mungkin udah ada sosialisasi tentang pencegahan kekerasan di rumah tangga dan sebagainya. Kemudian juga kita mengarahkan tim pembina posyandu desa, kelurahan agar membina kader dan pengurus posyandu yang ada di bawahnya. Untuk tim pembina posyandu desa ini dibina oleh kecamatan, begitu juga berjenjang. Akan tetapi kami dari kabupaten, tim pembina posyandu kabupaten juga sudah pernah melakukan kegiatan walaupun hanya melalui Zoom ya, mengingat kondisi situasi sekarang, itu langsung semua tim pembina posyandu desa kami undang di Zoom itu. Ramai. Jadi kecamatan kami undang, desa juga kami undang. Untuk mengenalkan posyandu dengan 6 SPM, apa saja langkah-langkah untuk memulai posyandu dengan 6 SPM. Misalnya memiliki buku registrasi, kemudian apa-apa saja keluhan masyarakat yang masuk di SPM, pendidikan, kesehatan, sosial, trantip, pekerjaan umum, pemukiman rakyat dan sebagainya. Jadi di situ sudah kami beri materi. Itu pun sebenarnya sebelumnya kami juga mendapat materi dari tim pembina posyandu provinsi. Itu 3 hari kita laksanakan karena 1 hari 2 bidang, kalau yang dari provinsi, kalau yang kita kemarin kita bisa 2 hari. 1 hari 3 bidang, 3 bidang sampai 6. Karena kita jelaskan sedetail-detailnya juga mereka kita beri kesempatan untuk bertanya. Bagaimana langkah awal mereka untuk membentuk posyandu dengan 6 SPM tersebut. Jadi memang tantangannya berat, tapi jika kita tidak mulai, kapan lagi kita akan mulai? Betul. Bismillah, kita mulai dengan bismillah. Semoga nantinya akan tercipta dan dapat diaplikasikanlah posyandu dengan 6 SPM ini. Nah, untuk langkah strategis nih yang telah dilakukan dalam melaksanakan posyandu 6 SPM ini, apa yang sudah dilakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah pertama saya waktu itu menginventaris anggaran-anggaran yang mendukung 6 SPM. Sudah tadi misalnya di kesehatan, anggaran apa yang bisa mensupport. Seperti tahun ini alhamdulillah Dinas Kesehatan mensupport kegiatan sosialisasi pengenalan 6 SPM kepada ketua tim pembina posyandu kecamatan dan desa. Itu dilaksanakan tadi. Begitu juga dari Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa juga memberikan sosialisasi tentang lembaga kemasyarakatan desa, salah satunya itu adalah posyandu. Tadi juga kita laksanakan di kecamatan-kecamatan itu adalah salah satu langkah strategis selain anggaran-anggaran yang sudah disupport oleh OPD terkait dengan 6 SPM tadi, kita juga untuk tahun depan kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan yang belum diakomodir oleh OPD. Misalnya dari data posyandu yang kita temukan itu banyak rumah yang tidak layak huni misalnya nih kan. Itu kan bidang pemukiman rakyat. Mungkin itu bisa kita usulkan dari posyandu agar tahun depan menjadi rumah layak huni dengan bantuan dari OPD terkait, yaitu OPD pemukiman rakyat. Jadi sebenarnya itu sudah kita laksanakan dan OPD juga sebenarnya sudah ada misalnya program kegiatannya, cuman tinggal kita memilah-milah yang mana masuk bidang
pendidikan, yang mana masuk bidang kesehatan, yang mana belum disupport kita minta support di tahun yang akan datang. Oke, Di anggaran jadi emang berikutnya. langsung tepat sasaran ya Bu ya? Tepat. Jadi makanya jika kader kita maksimalkan fungsi kader untuk menampung semua keluhan masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, tugas perencanaan itu kan lebih mudah. Iya, betul. Karena perencanaan itu udah dari desa, Iya, sesuai langsung dengan dari yang masyarakatnya. dari masyarakat, sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat butuh ini, mungkin kepala daerah juga terbantu. Betul. Karena penilaian kepala daerah itu keberhasilan posyandu itu menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, baik itu dari bupati, camat dan desa, kepala desa. Oke, jadi dengan adanya ini juga masyarakat sangat terbantu dan ini juga akan sukses bila masyarakat juga berperan aktif. Iya. Jadi jika masyarakat di sini nih banyak yang menyaksikan kita, keluhan-keluhan apa saja disampaikanlah melalui posyandunya langsung. Sesuai dengan namanya, Pusat Pelayanan Terpadu. Iya. Jadi semua bisa dilayani di sana. Karena tujuan posyandu ini bukan bidang kesehatan, bukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semuanya langsung. Pelayanan dasar masyarakat. Apalagi bidang-bidangnya ini memang bidang-bidang yang umum ya Bu Iya, ya. memang yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Nah, untuk membuat posyandu ini dapat berfungsi dengan baik, apa itu Bu yang harus kita lakukan atau dari tim posyandunya? Iya, jadi untuk membuat posyandu ini berjalan dengan baik, yang kita ketahui posyandu ini adalah punya desa ya kan, karena posyandu adanya di desa dan di kelurahan. Jadi mungkin kita mohon dukungan dari Pak Kepala Desa selaku yang mana Ibu Kepala Desa ini adalah Ketua Tim Pembina Posyandu Desa. Yeah. Diharapkan saya mengharapkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten sudah mengarahkan ke Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan juga desa agar mendata semua posyandu yang ada di tempatnya masing-masing, yang mana yang sudah melaksanakan 6 SPM, yang mana yang belum. Jika belum, apa kendalanya, kita akan membuat pertemuan untuk diskusi, untuk mencari solusi apa kendala-kendala sehingga tidak bisa melaksanakan 6 SPM atau apa kendalanya di lapangan. Karena ini memang hal baru, tentu akan banyak tantangan, hambatan di lapangan. Jadi itu kita tetap memberikan berjadwal 1 bulan sekali pertemuan dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa agar mereka lebih mudah mungkin untuk menyampaikan unik-uniknya permasalahan yang dihadapi di posyandunya masing-masing. Kalau dulu kan posyandu tahunya punya orang kesehatan. Iya, betul. Karena saya dulu kan, karena saya juga adalah tenaga kesehatan, jika Ibu Bidan tak datang, posyandunya tak jalan. Iya. Nah, kalau Pak Mantri tak datang, posyandunya tak buka. Tergantung Ibu. Sebenarnya itu kan salah. Posyandu itu adalah punya desa. Terserah masyarakat desa mau buka posyandu, datang tak datang, petugas kesehatan tetap harus buka. Mestinya seperti itu. Karena kan yang dilayani adalah masyarakatnya. Yang dilayani ada anak-anak belitanya, anak bayinya. Kalau sekarang posyandu sudah ILP, sudah bertransformasi, tidak hanya melayani bayi dan balita, ibu hamil, tapi semua lini kehidupan. Dari 100 hari pertama kelahiran sampai dengan tutup usia, 1000 hari kelahiran sampai dengan tutup usia. Sampai usia dilayani di posyandu. Wah, jadi semua orang itu bisa ke posyandu. Semua siklus kehidupan. Waduh, luar biasa. Jadi semua bisa ke posyandu. Oke. Jadi saya pun kalau ada keluhan terkait itu bisa silahkan ke posyandu. Jadi mungkin ini saya juga menyarankan kepada kecamatan dan desa mungkin agar mengaktifkan, sekarang kan dari zaman digital ya, mengaktifkan medsosnya masing-masing agar mungkin mengenalkan posyandunya ke masyarakatnya, jam bukanya, mengenalkan kader-kadernya siapa saja, dan juga sekarang posyandu juga harus terregistrasi. Karena sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh pusat dari Kementerian Kesehatan untuk posyandu. Jadi posyandu kita itu terdaftar semua. Jadi sudah terregistrasi sehingga apa-apa yang dilayani di posyandu itu harus dilaporkan secara online. Jadi kader-kader kita
saya harapkan mengaktifkan medsosnya untuk pelaksanaan posyandunya, untuk petugas posyandunya. Jadi sehingga masyarakat tahu, mudah mungkin mengadu. Mungkin harus ada nomor kontak posyandunya. Jadi masyarakat mengadunya mungkin tidak bisa langsung, mungkin bisa melalui WhatsApp atau bisa menelpon dan sebagainya. Tapi itu tadi mungkin peran dan fungsi kader ini harus lebih kita kuatkan lagi. Oke, dan itu juga sudah dilakukan dengan adanya pertemuan 1 bulan sekali tadi ya Bu ya. 1 bulan sekali tadi. Jadi luar biasa sekali ya pemirsa semua. Mungkin ada tambahan bidang ekonomi ya Bu. Mungkin kalau kekurangan uang kita bisa minjam ke posyandu barangkali. Mungkin kalau untuk bidang ekonomi karena kalau bidang ekonomi itu sudah masuk dia di dalam sosial. Sosial. Tapi tidak disebutkan bidangnya. Sudah ada di sana di bidang sosial itu baik berupa bantuan-bantuan dan juga untuk membantu perekonomian masyarakat seperti mungkin pengolahan sampah dan sebagainya. Dan saya ini tadi baru menyampaikan ada ide untuk posyandu-posyandu agar posyandu mempunyai uang kas. Kan karena kita ketahui kan posyandu itu bantuannya itu dari Pak Kepala Desa biasanya ya, owner posyandu, kader posyandu itu dari Pak Wali, mungkin juga untuk posyandunya dari ADD. Mungkin untuk menambah nih ya, kita bisa memanfaatkan minyak jelantah. Nah, yang kita ketahui bahwa ibu-ibu semua di rumah tangga itu menghasilkan jelantah kan. Jadi sekarang jelantah itu ada nilai ekonomisnya. Jelantah 1 kilo dihargain 6.000, 5 sampai 6.000. Jadi mungkin ibu-ibu jika pergi ke posyandu itu bawa aja minyak jelantah, masukkan ke satu. Jadi kita menabung minyak jelantah. Itu bisa dijual, uangnya bisa untuk uang kas posyandu. Ya kan, selain sampah seperti yang diketahui kan kami dari tim penggerak PKK KPN Negeri juga menginisiasi buat inovasi tentang bank sampah dan gerakan Jumat Sedekah Sampah, di mana semua OPD setiap hari Jumat saya harapkan bisa menyumbangkan sampahnya seperti botol-botol plastik seperti ini dan juga kertas-kertas yang tidak dipakai lagi yang masih bisa digunakan itu bisa dikiloin dan disumbangkan menjadi sedekah Jumat. Jadi kita bermanfaat karena sampah kalau kita bilang itu sampah itu tidak ada artinya apalah cuman sampah, tapi sampah bisa bernilai ekonomis sama dengan minyak jelantah tadi. Jadi mungkin itu bisa dikembangkan di posyandu untuk menambah nilai ekonomis dengan gerakan mengumpulkan minyak jelantah. Itu dia. Jadi masyarakat bisa memang jadi penambahan nilai ekonomi masyarakat sendiri. Nama inovasinya adalah Kasih Jelita. Sedekah dan sisihkan jelantah dari dan untuk kita. Waduh, Kasih Jelita. Dari namanya aja bagus sekali ya Bu ya. Oke, nah tadi juga sudah kita bahas mengenai beberapa bidang-bidang dan sudah apa yang sudah dilakukan dari Ibu sebagai Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk closing, ini apa harapan Ibu kepada masyarakat ataupun stakeholder terkait agar program Posyandu 6 SPM ini dapat terwujud di Kabupaten Indragiri Hilir? Karena ini masih terbilang baru ya Bu baru, ya? Memang kalau untuk Posyandu dengan 6 SPM ini, kalau di kabupaten kita stakeholdernya OPD terkait itu sebagai OPD pengampunya itu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. PMD. Jadi PMD. Jadi saya mengharapkan dukungan selain dari OPD terkait juga dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Memang semua sekarang ini bertumpu ke desa. Dari posyandu, PAUD, stunting. Sebenarnya kalau dari desanya yang aktif, kita dari kecamatan dan kabupaten itu tinggal memanage saja lagi. Mereka lah yang harus aktif bagaimana mendata masyarakatnya, lebih aktif untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi untuk itu saya sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten mengharapkan dari Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Desa Kelurahan itu agar marilah kita bersama-sama mewujudkan posyandu dengan 6 SPM di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, dan juga kepada masyarakat kembali lagi untuk dapat juga
memanfaatkan ini. Nah, dan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan posyandu yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Karena di posyandu yang dilayani tidak hanya bidang kesehatan, akan tetapi semua pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena tujuan dari posyandu dengan 6 SPM ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, dan ini sudah berlaku. Sudah berlaku. Nah, jadi mulai video ini tayang dan ditonton oleh masyarakat, jadi masyarakat yang ingin mengadu ataupun berkonsultasi ke posyandu ataupun ke kader-kadernya sudah bisa. Oke deh kalau begitu. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai posyandu 6 SPM. Terima kasih Ibu Katerina atas waktunya di bincang-bincang kita dalam program podcast Seribu Parit. Mungkin kita nanti akan bisa ketemu lagi untuk berbicara terkait hal-hal menarik lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena kita ketahui Ibu ini banyak jabatannya. Bisa tentang darah, bisa Dekranasda, bisa TPPKK, bisa juga programnya banyak sekali. Oke. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Ibu. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata dan penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam podcast Seribu Parit. Podcast Seribu Parit.